Hola amigos, buenas noches, welcome to dunia Aska. Malam hari yang berbahagia ini saya akan berbagi tips bagaimana menjadi diri sendiri. Oh iya, sepertinya bukan tips ya, saya akan bercerita bagaimana saya berjuang menjadi diri saya sendiri. Oke, teman-teman penasaran ya? Karena untuk menjadi diri sendiri itu butuh perjuangan. Banyak orang yang mungkin tidak menerima cara sudut pandang kita, cara berpikir kita. Tapi selama kita merasa itu benar, selama kita meyakini itu benar, maka kita go ahead. Sebenarnya di dunia ini tidak ada orang yang paling mengerti diri kita kecuali diri kita sendiri dan Tuhan. Misalnya adalah ibu, itu adalah orang yang paling dekat dengan kita, tapi ibu sendiri pun barangkali adalah orang yang menghancurkan impian-impian kita. Banyak sekali orang tua yang berharap anaknya akan seperti yang diinginkan. Dia mencoba mendikte anaknya begini dan begitu. Dia mencoba untuk mengatakan menjadi orang sukses adalah seperti ini. Sebenarnya tidak seperti itu. Menjadi anakmu bukan anakmu, kata Khalil Gibran. Bahwasanya benar kita telah melahirkan anak kita dari rahim kita, begitu ya. Atau bukan kita ya, saya pribadi adalah laki-laki. Benar seorang ibu telah melahirkan anaknya ke dunia melalui rahimnya, tapi bukan berarti anaknya adalah barang yang di remote control. Biarkan anak Anda tumbuh dengan caranya sendiri, selama dia tahu mana yang baik dan benar, selama dia mengerti kehidupan ini memang harus terus berbuat baik. Selama dia benar, maka kita tidak perlu mendiktenya. Jangan membuat anak kita menjadi seperti diri kita sendiri. Itu adalah tidak adil. Oh iya, cerita kita ini fokus kepada diri saya ya, bagaimana saya berjuang untuk menjadi diri saya sendiri. Ketika saya tinggal bersama bibi saya punya saudara sepupu yang cukup banyak. Cukup banyak. Saya punya saudara sepupu yang sangat banyak. Sebenarnya bibi saya punya anak 10. Satu yang paling besar itu meninggal ya. Malang nasibnya meninggal. Tapi malang nggak sih ketika misalnya seorang anak yang masih bayi meninggal? Ya kita anggap aja itu adalah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan ya. Ketika saya tinggal bersama bibi saya, di antara banyaknya sepupu saya, ada salah satu sepupu saya yang dia laki-laki dan dia jaraknya adalah 1 tahun di bawah saya, adik sepupu saya. Karena saya tinggal di rumah bibi saya, maka bibi saya mencoba untuk adil ya, mencoba untuk adil antara saya dan sepupu saya tersebut. Nah, ketika momen menjelang lebaran, biasanya kan akan membeli baju baru ya. Bibi saya mengajak saya untuk membeli baju baru untuk saya. Maksudnya bibi saya akan membayarkan, akan menemani, mencarikan, dan seperti itu. Nah, ketika saya mencari-cari, saya tidak ketemu yang saya senangi. Banyak toko yang telah saya lihat-lihat, baju-baju yang ada koleksinya di situ, saya tidak ada satu pun yang saya suka. Ibaratnya nih ya, seluruh pasar telah dikelilingi, tidak ada satu baju pun yang saya suka. Tidak ada yang sesuai dengan diri saya. Kenapa? Saya suka baju-baju yang kelihatan rumit ketika itu, yang berbeda. Kalau bisa hanya satu itu yang ada di pasar. Akhirnya bibi saya benar-benar capek dan mengatakan kepada saya, ya udahlah kita istirahat aja dulu, biarlah gantian sama adikmu Yusnan. Nah, nama adik saya ini, nama adik sepupu saya ini adalah Yusnan ya, kamu gantian dong dengan Yusnan gitu. Karena bibi saya ini jualan sayuran di pasar, ya udah saya tinggal di situ, saya jagalah sayuran itu dan gantian adik saya itu yang pergi mencari baju. Alangkah kagetnya saya ketika adik saya itu pulang dengan begitu cepat. Kemudian pulang dan dia mendapatkan baju yang menurut saya sangat simpel. Dan saya itu tidak, sebenarnya dengan bajunya itu saya tidak suka gitu. Karena dia memang simpel bajunya. Yang saya suka dari sepupu saya ini adalah dia begitu simpel. Maksudnya dia langsung membeli baju dan ketemu begitu. Dan saya merasa malu. Merasa malunya karena saya merasa bibi saya, dia bibi loh, sementara adik saya ibunya gitu. Dia tidak membuat capek ibunya, sementara saya sebagai keponakan membuat capek bibi saya. Saya merasa sedih dan merasa bersalah juga. Merasa sedihnya karena ya sepertinya saya harus merelakan
apa namanya, selera saya yang tinggi, yang tadinya tidak menemukan itu, kayaknya saya harus kasihan pada bibi saya juga, bahwasanya bibi saya capek gitu. Jadi ada dua kasihan yang terjadi. Kasihan pada diri saya karena mau tak mau saya kali ini harus membeli baju sekalipun tidak benar-benar cocok dengan apa yang saya inginkan. Yang kedua adalah saya kasihan karena bibi saya udah capek, jadi mau tak mau saya harus beli gitu. Ya, kita kembali lagi mencari baju, dan setelah saya lebih detail lagi melihat-lihat, benar-benar melihat-lihat dalam sebuah toko itu, di tempat toko baju itu, tempat orang jualan baju itu, kedai baju itu, maka akhirnya saya menemukan sebuah baju yang berwarna merah. Sebuah baju yang berwarna merah yang sepertinya baju ini kelihatan dua. Kenapa saya bilang dua? Dia baju kaos tapi kemudian ada kerahnya gitu. Kayak kerahnya itu kayak baju yang berbeda, baju di dalam yang polos, kemeja polos berkerah gitu. Saya suka sekali baju itu, lama sekali saya memakai baju itu. Nah, itulah bagaimana saya menjadi diri saya sendiri ya, dimulai dari pakaian. Cerita kedua ini adalah cerita bersama kakek saya. Jadi ini berkaitan juga dengan sesuatu yang kita kenakan, yaitu sendal. Menjelang Lebaran juga, saya bersama kakek saya pergi mencari sendal. Ingat, saya adalah pribadi yang unik. Saya adalah seseorang yang pengen membeli sesuatu yang beda banget dengan orang lain gitu ya. Jadi ketika kita pergi ya, kakek saya ini adalah orang yang berpikir barang-barang terbaik, misalnya sendal dan sepatu adalah terbuat dari kulit. Ya sih, bagus, lebih tahan, lebih juga kayak harganya lebih mahal gitu. Tapi saya tidak pernah membeli sesuatu karena harganya. Saya membeli sesuatu karena uniknya ya. If something is unique, I will take it gitu ya. Begitu, terutama dulu kala. Kalau sekarang saya kayak udah tua dan mulai tidak begitu-begitu amat. Jadi kakek saya menyarankan kepada saya untuk membeli sendal kulit atau sepatu kulit. Saya katakan saya tidak suka sendal kulit atau sepatu kulit. Dan yang pasti juga saya tidak akan membeli sepatu, saya hanya akan membeli sendal. Nah, ketika itu kakek saya bersama saya kelilinglah melihat-lihat orang-orang yang menjual sendal. Ketika saya mulai mencari-cari, kakek saya mengatakan, tuh bagus tuh kulit gitu kan. Tanya aja berapa harganya, kita beli gitu. Tapi menurut saya itu nggak banget, karena sepatu itu adalah, ya saya juga nggak mau sepatu kan, ngapain sih ditawarin sepatu gitu kan. Kemudian saya kan mau beli sendal kek, bukan beli sepatu gitu sama kakek saya. Dan kemudian ya udah, kakek saya melihatkan lah, yang ini bagus nggak gitu, yang kulit gitu kan, yang itu bagus nggak, yang itu bagus nggak, semuanya nggak ada yang bagus bagi saya. Dan saya bilang enggak lah, kayak saya nggak mau itu gitu. Nah, kemudian kita pergi ke toko lain dan saya tertarik kepada sebuah sendal yang menurut saya unik lah ya. Talinya panjang gitu ya, talinya panjang satu tali gitu kan, talinya panjang banget. Dan saya suka kayak sendal-sendal terbuat dari kulit kayu lah, seperti itu saya lihat. Dan saya bilang, kayak saya pengen sendal itu, saya bilang. Dan kakek saya bilang, enggak, itu jelek, jangan ambil itu katanya. Tapi saya pengen itu, enggak, cari yang lain katanya. Saya bilang saya tidak akan menemukan yang lain karena saya suka ini gitu kan. Dan kakek saya kayak ngotot gitu loh, kayak ini nih gitu. Akhirnya saya diam dan ya begitu, kita pergi ke toko lain dan kakek saya bilang ini saya nggak mau itu gitu. Saya pengen mencari barang-barang, mencari sendal yang unik gitu. Nah, begitulah hampir seluruh pasar kita kelilingi, tapi tidak ada satupun yang cocok karena saya suka yang saya inginkan itu. Tidak cocoknya bersama kakek saya, kalau sama saya sih ada yang cocok gitu. Sampai kemudian saya ketemu lagi dengan sepupu saya itu, Yusnan, yang bersama om saya, paman saya, baru saja selesai membeli sendal untuk Yusnan. Jadi di situ, kalian dari mana gitu, kakek saya, kata paman saya, baru beli sendal nih gitu. Terus ini mau kemana, kata paman saya. Bilang kakek saya, ini nih dia nih, udah dibilang beli sendal ini, dia nggak mau, disuruh beli sepatu kulit nggak mau, susah kali diurus katanya. Lalu kata om saya, iyalah, janganlah dipaksa-paksa, kasihanlah dia, biarlah dia membeli sesuatu yang diinginkan. Jadi ya udah, ikuti aja seleranya, kan anak muda, nggak mungkin tuh anak muda harus ikuti selera orang tua gitu. Jadi akhirnya kakek saya pasrah, ya
dengan secara dalam tanda kutip secara kayak terpaksa gitu. Ya udah, kakek saya membeli sendal yang saya inginkan. Cerita yang ketiga adalah ketika saya mau tamat aliyah atau tamat SMA. Saya punya ayah angkat, namanya Papa Nursal. Jadi Papa Nursal ini kan tahu saya suka menghafal Al-Quran. Saya suka menghafal Al-Quran dan saya juga ketika itu menjaga masjid ya. Saya menjadi garim dan saya azan, mengajar ngaji kadangkala seperti itu. Jadi menurut beliau saya sangat cocok menjadi tokoh Islami lah, menjadi penceramah atau hafiz Quran gitu. Dan beliau ini adalah guru bahasa Inggris. Jadi kata beliau, ayolah kamu jadi ini, jadi hafiz katanya. Ya saya nggak mau Pak, bukan gimana ya, saya ini deh gitu. Saya pengen jadi belajar bahasa Inggris deh gitu. Kata papa saya itu, jangan, itu nggak bagus gitu. Saya dari bahasa Inggris loh, ngapain sih kamu ngambil-ngambil seperti itu? Nggak bagus banget, itu dunia banget kata dia. Akhirnya ya saya tetap dong dengan pendirian saya, karena saya kan bukan menjadi ingin seperti papa saya gitu. Saya tidak mungkin menjadi papa saya. My name is Aska and my papa's name is Nursal. It's never the same gitu. Nggak bakal sama gitu. Meskipun beliau memberikan saya uang begini dan begitu, saya hanya ingin menjadi diri saya sendiri. Nah, di ujung perdebatan itu beliau tuh kayak ngotot banget dan dia sampai bilang, pokoknya saya biayai semua gitu. This is not about money, kata saya. Ini bukan tentang uang, tapi bagaimana saya mengambil sesuatu berdasarkan yang saya inginkan. Mana mungkin saya mengambil sesuatu yang papa inginkan, dan itu adalah impian papa, bukan impian saya gitu. Dan saya akan berjuang dengan apa yang saya miliki gitu, dengan apa yang saya impikan. Actually my father was ustad, ayah saya juga ustad. Apakah ayah saya tidak senang kalau misalnya saya ceramah dengan bahasa Inggris? Saya pikir itu jauh lebih senang dong kalau saya ceramah dengan bahasa Inggris seperti itu. And then perdebatan begitu panjang dan intinya adalah ya sudahlah, terserah kamu gitu. Jadi saya rela, saya nggak apa-apa tidak dibayari kuliah dan tidak dibayari oleh ayah angkat saya. Kalau saya gagal, itu tidak apa-apa. Teman-teman, di video kali ini mungkin sekilas Anda tidak mendapatkan inspirasi dari situ. Tapi yang saya ingin katakan adalah menjadi diri sendiri itu tidak gampang. Kita harus memulainya time by time. Jadi jangan mau didikte oleh orang lain. Anda tahu apa yang Anda impikan, apa yang Anda usahakan, dan apa target-target Anda ke depan. Jadi selalulah menjadi diri sendiri apapun yang terjadi. Lebih baik gagal dengan versi Anda sendiri ketika Anda berjuang, Anda gagal, dan itu menjadi diri Anda sendiri, daripada Anda berhasil menurut orang lain. Anda berhasil tapi apa kata orang gitu. Sebenarnya hati kita tuh kayak ya sulit sekali untuk bisa menerima itu. Jadi teman-teman, be yourself, jangan takut menjadi diri sendiri. Apapun itu, mulailah dari hal-hal kecil. Mulailah dari hal yang Anda sukai, prinsip yang Anda yakini. Bukan berarti Anda tidak mendengarkan orang lain ya, Anda harus mendengarkan orang lain kan. Tuhan menciptakan satu mulut dan dua telinga. Tetapi jangan sampai Anda mengambil keputusan bukan keputusan Anda, tapi keputusan orang lain yang kemudian hari yang membuat Anda kehilangan diri Anda sendiri. Tidak ada hal yang paling mengerikan menurut saya kecuali kehilangan diri sendiri. Oke teman-teman, saya berharap video ini mampu menginspirasi Anda dan berjuanglah untuk menjadi diri sendiri. Semangat! Semangat teman-teman untuk menjadi diri sendiri and be successful. Bagi Anda yang baru di YouTube channel saya atau Anda yang sudah menjadi penonton setia saya, tonton sampai habis ya. Jangan lupa like, share, dan komen. Tapi komen yang positif ya, karena pribadi yang positif akan menciptakan lingkungan yang positif. Satu kata baik yang kamu ucapkan itu adalah bibit kebaikan untuk menyelamatkan dunia. Oke, terima kasih banyak. Demikianlah video untuk menjadi diri sendiri. Selamat berlatih. Bye-bye. Au revoir.